Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol Cerdas, kembali kita hadir kali ini dan kita sudah kedatangan seorang tamu terhormat yang tidak memperpanjang waktu. Kita langsung saja persilakan beliau untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali saya minta terima kasih atas diundangnya saya untuk hadir di tempat ini. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya M. Rodel, Ande Daniar, Bapak Umir, Kampung Melayu, suku Melayu, di kampung sebagai penghulu andiko untuk kampung Melayu. Pagolai Paduko Datuk Paduko Kayo. Ya. Istri orang Lokuang Tanah Sirah, Ibu Zaidar, Uwo Zaidar yang terkenal. Bapak Mintuo Ilyas Rasad dari Mojao. Iya. Alhamdulillah kami dikaruniai 4 orang putri. Kebetulan dikasih sama Allah perempuan keempat ya. Ya. Yang pertama udah berkeluarga dan udah punya anak, suaminya orang Panai sampai rumah. Dapat cucu. Alhamdulillah. Udah setahun umur cucu sekarang. Terus untuk sekolah, dulu SD saya di SD Impres Sungai Durian. Sungai Durian yang sekarang SDI ya, SMA. Nah, SMA SDI. SMP-nya SMP SDI. Tamat SMP itu 87. Setelah tamat SMP, saya ke Medan. Langsung merantau. Merantau ke Medan dan sekolah di Medan. Di SMIA, jurusan akuntansi. Di Medan tamat, saya ingin ada perubahan. Karena kita kan berprinsip Allah tidak akan merubah satu kaum apabila kaum itu tidak berubah sendiri. Ya, jadi memang harus datang dari kita. Betul, harus dari diri kita sendiri. Setelah tamat SMIA dan di luar itu saya ambil kursus dulu di bidang akuntansi tingkat 2, kalau diderajatkan dengan D2 lah ya. Nggak kuliah, kursus. Nah, jadi sambil sekolah tuh ya, sambil SMIA ya. Oke. Betul. Saya pulang karena ada niat untuk yang saya mau ke Jakarta. Itu minta izin. Ganti. Saya mau ke Jakarta. Ke Jakarta lagi merantau nih sekarang. Nah, karena kita kan nggak nyambung kuliah ya. Iya, betul. Kita ke Jakarta. Sebelum ke Jakarta kita udah hubungi datuk yang di sana, sepupu, udah Tuh Oldi Mulfi. Oh, Bang Oldi ya. Ya, itu kan udah buka juga. Tuh Oldi, Timan. Nah, alhamdulillah kita di support. Ayo ke Jakarta aja. Alhamdulillah. Andi pun merestui. Berangkatlah ke Jakarta. Nah, selama di Jakarta kita kan memang ya karena tujuan kita untuk merantau ini ada perubahan. Jadi saya diajak untuk yang ikut sama Toldi itu tuh di Tanah Abang, Pasar Regional Tanah Abang. Alhamdulillah dengan waktu lebih kurang setahun ada untuk yang pengembangan cabang. Nah, cabang untuk yang buka toko satu lagi dipercaya kode baru. Iya, kode baru. Saya berdua sama Yusrizal Tununggau itu dipercaya untuk mengelola. Nah, setahun kemudian alhamdulillah waktu itu memang cukup lumayan bagus perkembangan untuk yang di Tanah Abang masih ya. Ada kesempatan untuk yang berdikari ya untuk dibuka sendiri. Terus tanya sama Toldi gimana, boleh nggak kalau saya pengen mau sendiri? Masuk, alhamdulillah disupport bagus. Nih disupport, alhamdulillah buka baru sendiri. Tapi ya
masih kita di Begitulah support kita di rantau ya, saling mensupport. betul. Nah, di singkat cerita berkembang alhamdulillah. Untuk yang di ininya kan ada waktu kejadian kita kan tahun 90 tuh ke Jakarta. Ke Tanah Abang. Ada tahun 98 kan ada kejadian moneter. Nah, habis itu kan ada juga kebakaran Tanah Abang. Oh iya, kebakaran Tanah Abang. Nah, jadi alhamdulillah kita sebelum ada kebakaran kita udah buka juga di Tangerang di Karawaci. Nah, jalan waktu kita di Tanah Abang udah nggak lagi, kita konsen ke Karawaci Tangerang. Nah, setelah beberapa tahun, sekitar 10 tahun lah lebih kurang, kan namanya juga naik turun kondisi ekonomi kan. Nah, di saat itu kita memang agak ada semacam agak penurunan dari yang ininya, cuman ya kita masih bisa bertahan. Tapi karena ada panggilan dari Ade, udah nggak, kalau saya nggak ini pulang aja nggak apa-apa. Ini kita punya kios di Kampung Ado. Iya betul. Jadi dengan bekal itu kita pulang kan gitu. 2011 itu pulangnya. 2011. Ya. Kelola 20 tahun kurang lebih di rantau. Ya, 87 kita kan enggak Oh iya. Lebih dari 20 tahun di rantau tuh. Habis dari Medan baru kita ke Jakarta. Tapi kita kegiatan yang lain kita ikutin kayak di Medan waktu itu. Ini kita sedikit kembali ya. Sembari sekolah kita kan juga ikut berorganisasi di OSIS itu udah pasti. Di sekolah, di luar itu kita ada ikut di sanggar di teater. Oh oke. Jadi dunia seni. Seni peran kan. Kita di waktu itu selain dari main di panggung, kita dikasih kesempatan buat yang ngisi fragmen di TVRI Medan waktu itu. TVRI oke. Iya. Nah tahun itu tuh ada sinetron, yaitu baru-baru ini belum kayak kemarin ini baru mulai ini ya, sinetron baru ini TVRI gitu. Nah, kita dapat seni perannya walaupun figuran, tapi kan satu bekal ikut, kita. ya, Jadi betul. kita bukan ini, kita untuk ingin jangan sampai ada yang nggak seimbang gitu kan ya. Jadi yang dunia kita ini yang seni yang untuk kebutuhan batin kita masuk juga ke kamar kita harus seimbang gitu kan. Betul. Itu yang perspektif yang Medan. Nah di Jakarta kita waktu itu ikut juga yang waktu generasi pertama IGMS dari IMPPS. IGMS waktu itu IGMS ya. Ya waktu itu Teddy Martino ketuanya. Ya kita di seksi aja di situ kan, tapi kita ikut karena hobi berorganisasi. Terus yang kegiatan kesenian juga kita nggak seni peran, tapi ada yang di PKS Jakarta, dia di Keteroyong ada kegiatan Rebona Tarumbin ya, kita ikut. Jadi alhamdulillah berjalan. Itu sedikit yang buat ininya, pengalaman buat ininya ya. Nah kembali lagi ke yang pulang tadi 2011, setelah di kampung kita buka usaha itu kuliner ya. Kita buka yang kekinian waktu itu. Dibuka es krim ya pernah tuh. Iya betul. Jadi tambah yang lele yang sifatnya kekinian. Alhamdulillah. Nah 2012 singkat cerita Tuam INJ itu mau teman saya ini ya, mau nggak menjadi kepala dusun, karena ditawarkan mau desain gitu kan. Ditawarkan ya kita nggak punya modal buat pemerintahan, kita nggak pernah belum ada pengalaman sama sekali gitu kan. Nggak apa-apa kalau seandainya belajar, ada salahnya, bisa kok dibilang gitu kan. Oke lah. Nah di waktu itu kan sifatnya seleksi masyarakat langsung yang terima di bukan yang model sekarang ya. Bukan. Jadi memang pemilihan secara langsung. Di waktunya pas sudah pemilihan, ya suara terbanyak dipercaya kebetulan saya. Waktu itu jadilah kepala dusun. Di kepala dusun
Ya, terus di situ kita terus terang aja dengan belum ada ilmu sama sekali yang secara praktek ya. Ya kalau secara ini kan bisa kita pelajari kan. Ya jalan. Ya alhamdulillah dengan berjalannya kita melaksanakan tugas yang pokok-pokoknya kita kan harus tahu dulu nih. Ini apa sih tugas pokok kita kan gitu kan harus paham. Ya alhamdulillah dengan mau belajar yang nggak tahu jadi tahu. Betul. Nah Betul. itu alhamdulillah jadi nggak ada yang nggak mungkin kalau kita punya keinginan kemauan nggak ada yang nggak mungkin. Betul. Oh, betul. Asal mau kita kalau nggak tahu ya tanya. Betul. Belajar sifatnya. Betul. Alhamdulillah. Jadi untuk yang itu dengan kegiatan-kegiatan di sana di kepala dusun cukup lumayan banyak yang bisa kita keinginan untuk berbakti ke kampung sendiri pun ada jalur. Nah di situ kita kan per dusun ya di dusun di situ kita kan juga ada untuk selain dari ini langsung ke masyarakat kita kan bawa aspirasi apa nih kira-kira yang akan kita bangun untuk yang dusun kita. Jadi bukan desa bukan baru dusun soalnya dusun kan baru. Dusun kan dusun di ini contohnya Riol habis itu yang dam yang di apa yang tempat yang di Tupiai. Iya, Tupiai. Apa di Tangai gitu. Tangai. Dam. Terus jalan. Ya, di situ kita berperan untuk sifatnya itu ya nampung dan mencari apa kebutuhan dari masyarakat kita. Nah, di situ kita kan ada musdesnya. Nah, itu kan yang sifatnya untuk yang kalau menampung aspirasi ya. Kemudian diteruskan ke pemerintahan selanjutnya di desa. Ke desa, kita ke kecamatan. Di RPJMDes kita rebutan lah kita masukin usulan gitu kan. Nah dana yang sekian ini buat mana kita itu memang harus kita dari kita sendiri dari setelah kita ada ambil aspirasi dari masyarakat kita perjuangkan. Ya alhamdulillah itu bisa terlaksana gitu. Alhamdulillah. Secara singkatnya memang harus kita proaktif. Iya. Kita ada satu kewajiban dan ini pun alhamdulillah berjalan dengan sesuai dengan apanya yang kita perjuangkan gitu kan. Nah itu kan salah satu contoh. Jadi kita memang benar-benar harus tahu persis dengan warga kita kan itu ya kebutuhannya itu dan yang untuk yang di dusun kan dah tawan tuh apa-apa aja tugas dan ini yang salah satunya itu yang buat kebutuhan tadi yang itu udah baru berfisik ya belum lagi yang lain tentunya yang kebutuhan buat yang sekolah segala macem pokoknya kebutuhan semua di masyarakat lah ya di masyarakat ini bukan itu aja keluhannya itu kita harus tampung semuanya betul apapun sebagai kepala dusun ya kejadian apapun kita harus tampung laporan segala macam ada yang berkelahi atau ada yang pokoknya permasalahan lah semua itu apapun. Muaranya ke kepala dusun baru kita bawa ke karena itu yang langsung paling bawah di masyarakat ya pemerintahan yang paling terdepan itu memang kepala dusun gitu kan nah jadi kita di situ untuk yang internal aja di desa alhamdulillah tuh udah bisa kita ini nah ditambah lagi untuk yang kita ke OPD misalkan gitu contohnya kayak di Perindakop ini ada program ini ada nggak ya, pas lagi turun yang bisa dibawa buat ke dusun kita terus ada nih buat yang rumah buat produksi tenun misalkan ya sifatnya dulu kan nggak belum ini banget cuman bisa layak lah dipakai mana yang Aladinnya itu perlu dibantu Aladin itu apa alas lantai ya lantai dinding atap kalau itu memang memungkinkan sama kayak bedah rumah nah ini kalau untuk yang si rumah produksi itu bisa lewat Perindakop waktu itu oke. Nah, alhamdulillah di kemudian itu tuh udah terlaksana tapi itu juga dengan bedah rumah juga itu kita harus lihat yang Aladin tadi itu dengan program-program yang ini bisa terlaksana jadi memang kita emang harus paham dengan kebutuhan masyarakat gitu kan. Betul. Itu diantaranya sekian banyak yang ini kan beberapa yang saya sampaikan. Nah, di luar itu untuk kita harus jalin koneksi atau cari relasi lah sifatnya. Kalau untuk yang untuk yang lebih atasnya dengan pemerintahan yang
kan ke Yang ada. wakil rakyat lah ya. Betul. Anggota dewan ya ada yang secara langsung, ada yang nggak secara langsung. Soalnya kan kalau kita kan nggak boleh terlibat secara langsung, apalagi aktif di politik. Betul. Nah, Secara jadi, resmi tidak, ya. tapi secara tidak langsung, secara tidak resmi kita bisa tetap Insya Allah, berhubungan. itu ada jalan, ada jalannya. Ya mungkin nih kita lewat yang mereka yang aktif, kita bisa titip ininya lah gitu kan. Ya alhamdulillah Aspirasi. ada beberapa aspirasi yang kita dapatin untuk yang di dusun kita. Itu mulai dari riolnya ada, jalannya ada, yang buat tambahan buat yang di sungai buat dam itu juga ada, di penunjang dari kebutuhan yang masyarakat yang tidak tercover oleh desa, kita bisa tambah dari sana. Iya. Nah ini yang intinya relasi harus ada. Iya, betul. Itu yang kita rasakan. Kalau untuk yang di luar dari anggaran desa kita kan, nah itu Pak Budi. Nah, terus satu lagi di dalam kesempatan itu kita kan ada perkumpulan namanya Forum Kepala Dusun. Oh ya. Jadi ada di Kota Sumut itu kan empat kecamatan, masing-masing itu kita bentuk satu kecamatan, satu forum kepala dusun. Nah di dusun kita kan kecamatan Silungkang kita kebetulan dipercaya untuk jadi ketua forum. Nah di kota bikin satu lagi untuk yang secara umum kita dipercaya jadi wakil ketua Kota Sebelunto. Alhamdulillah waktu pas ada acara di Kandi waktu itu sama Pak Wali Kota Wali Yusuf itu sebetulnya yang memang alhamdulillah kita jadi ada sertifikat untuk yang kepala dusun terbaik waktu itu. Alhamdulillah. Sebelunto. Ya. Oke. Jadi ada sertifikat ya itu buat ininya. Nah, berjalan waktu dengan 8 tahun kita jalanin, ini perlu untuk yang perkaderan lah ya. Perkaderan nggak mungkin kita sampai umur 60 tahun, kan batas waktu 60 tahun ini Pak Budi. Jadi dia nggak ada masa jabatan ya? Enggak. Cuma hitung umur aja. Umur sama kemampuan kita, kalau memang fisiknya nggak mungkin kan, kalau sakit atau meninggal itu baru bisa. Jadi kalau untuk yang secara normal umur usia 60 itu udah batas waktu yang terakhir. Jadi kita 8 tahun udah cukup lah. Kalau ini kita juga pengen berkembang dari yang situ, dan kita juga harus ada kesempatan buat beri kasih kesempatan lah buat generasi yang lain yang muda gitu kan. Nah, alhamdulillah kita akhiri 8 tahun menjabat dari kepala dusun. Nah, selama ini kita kan nggak bisa ke partai. Jadi kita karena ada pengalaman di kerjasama dengan bermitra dengan KPU lah ya, bisanya dulu kan, lagi kita menjabat sebagai perangkat desa bisanya kita untuk ininya kegiatan di KPU paling atau Bawaslu, tapi kita waktu itu ke KPU mulai dari tahap bawah yang dari KPPS itu kan tingkat TPS-nya naik lewat seleksi untuk yang per desa itu kan PPS, terakhir kita jadi relawan demokrasi itu yang di bawah langsung secara ini dari KPU sendiri. Dari KPU. Itu fungsinya untuk sosialisasi. Iya. Itu sedikit pengalaman. Dan organisasi yang lain kalau di luar itu IKSDI. Kita pernah jadi ketua IKSDI. Terus untuk yang di sekolah di SD 01 kita masih jadi dipercaya untuk ketua komite sekolah. Nah, itu mungkin sedikit yang dari saya. Banyak sekali pengalaman. Insya Allah. Ya masih belum apa-apa, masih sedikit perlu penambahan yang lain Pak Budi. Iya. Kemudian setelah 8 tahun di dusun, kemudian sudah regenerasi, dan sekarang sudah berkecimpung di dunia politik, sudah baru berkenalan dengan partai politik. Apa ceritanya tuh? Ceritanya memang dilihat dari perkembangan
kita nggak jadi anggota dewan pun alhamdulillah bisa kok kita ini peluang bagus sekali kalau kita memang lebih untuk yang ke kampung kita untuk membangun kampung kita sendiri. Apalagi yang kemarin sudah ada bukti bahwasanya satu anggota dewan duduk pun itu udah sangat luar biasa untuk perkembangan kita gitu kan. Jadi nggak ada salahnya kalau kita juga dalam peluang sekarang ini kita ikut. Kenapa? Kita siap kok untuk yang mau ditempatkan di mana aja untuk kampung kita. Insya Allah Kontribusi. jadi kontribusi mungkin dari sini kontribusi kita misalnya ini ya kita lewat ini, kalau enggak pemikiran ataupun ide segala macam, pokoknya kita berniat untuk membangun Nagori dengan cara jalur manapun kita insya Allah mana yang bisa yang semampu kita gitu kan lah Budi. Gitu. Kenapa partainya P3? P3. Yang pertama itu yang partai yang tertua di Indonesia ini itu partai P3 itu pertama. Betul. Pengalaman itu kan ibaratnya kapal paling besar itu paling tua itu kan dulu kan tiga di mana P3, PDI dan Golkar. Nah, P3 sebetulnya di Silungkang sendiri itu sebelum masuk yang partai yang lain itu basis cukup lumayan besar di Silungkang. Ya. P3 itu secara historis ya. Iya, dari itu dulu sangat ini. Jadi nggak ada salahnya kita yang pertama kita lihat dari latar belakang. Ternyata di Silungkang itu dulu sangat ini sekali ke P3 gitu. Nggak ada salahnya kita sekarang mau kita ini lagi gitu. Ya. Iya, soalnya habis itu kalau kita lihat dari kayak sekarang ya, kita baru masuk ke partai, kita lebih paham lagi dengan partai itu sendiri. Contohnya selain dari partai Islam, lambang pun udah tahu sama Ka'bah ya. Jadi kiblat kita. Jadi secara itu dari awal kan udah kelihatan terus yang kayak program-programnya apa, seperti apa itu untuk ininya saya rasa cukup masuk. Contohnya gini, masuk dalam arti kata sesuai lah dengan ini kita. Contohnya di kita koneksi atau kita relasi dari kota sendiri pun wakil wali kota kita kan dari P3. Nah, ya. Yang wakil dari gubernur pun P3. juga. Dan kita gali lebih dalam lagi. Sekarang apalagi sekarang Pak Sandiaga Uno udah bergabung, itu memperkuat untuk sasaran-sasaran yang untuk perekonomian sesuai dengan apa yang kebutuhan kita. Soalnya itu lebih diprioritaskan nanti ke ekonomi kerakyatan, karena setelah dulu yang masih bertahan nih UMKM ini yang bertahan gitu. Dari sekian banyak yang ininya yang UMKM ini yang perlu disupport. Karena itulah program atas yang dari atas udah dari kita alhamdulillah ini satu peluang yang sangat berpotensi untuk kita kembangkan untuk yang di kampung sendiri gitu kan. Oke, menarik. Kemudian aku ambil Pak Emrudal ya. Iya, siap. Kalau nanti misalnya terpilih, apa program-program yang diprioritaskan untuk Silungkang? Prioritasnya yang pasti untuk kemajuan ya. Kemajuan kita selain dari kemajuan secara fisik, yang jelas SDM-nya, sumber daya manusianya. Jadi kita baik itu yang segi ekonominya, dari pendidikan, terus yang ke kepemudaan. Karena apa? Kita lihat kayak tadi kita jangan terfokus dengan ekonominya fisik ini aja. SDM itu paling utama. Karena tanpa SDM yang bagus dengan tidak diimbangi dengan yang tadi SDM ini kan kalau kita lihat kemampuan, terus ada juga kemampuan yang sifatnya itu selain dari yang umum itu kayak bakat-bakat anak-anak atau yang kesenian, olahraga, yang keagamaan itu perlu kita perhatikan. Jadi program saya kalau misalnya ya kan sesuai dengan aturan ya, untuk selain basic itu udah kita lebih dominan itu untuk yang SDM, termasuk itu pendidikan. Nah, terus mengenai honor guru-guru TPQ ini sangat perlu diperhatikan. Karena guru-guru TPQ karena mereka dengan honor relatif rendah, jauh dari standar. Jadi kalau yang di standar itunya memang di bawah UMKR kan, ya kan. Jadi ini yang perlu kita
kita tunjang untuk yang biar jangan sampai guru-guru ini ditelantarkan, atau sekarang bukan nggak ada, alhamdulillah itu berjalan, tapi dengan keikhlasan mereka kita perlu apresiasi lah. Ya, yang lebih tinggi. Iya. Baik itu yang untuk yang TPQ-nya, yang sekolah, yang honorernya, ya kan semuanya kan kembali lagi ke kebijakan ya. Jadi Betul. kita dengan insya Allah ada di sana, kita ada di itu kan sesuai dengan tupoksi yang 3 tadi itu. Itu betul. Legalisasi, terus kita di anggaran ini kita lebih ini ke sana, nanti kita coba perjuangkan gitu. Nah, selain itu yang dari aspirasi dari masyarakat, jadi kita titik nasuk penyambung lidah itu memang harus kita turun banget ke masyarakat. Karena apa? Meneruskan yang sebelumnya sudah pernah dilakukan sebagai kepala dusun, diteruskan lagi. Insya Allah. Dan saya ingin berkolaborasi ya dengan desa-desa, karena kalau desa kan bukan nggak ada program, ada semua bagus-bagus, cuman keterbatasan dari pendanaan. Jadi pendanaan dari sinilah kita support, kita memperkuat. Jadi kebutuhan masyarakat sesuai dengan apa yang kebutuhannya ya kan nggak bisa dipenuhi semua, tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Jadi nggak tercover dengan dana desa dari dana pocket, insya Allah dari situ kita usahakan. Okay. Tuh yang keinginan menarik, kita menarik. Gitu ya. Insya Allah Pak Budi. Insya Allah. Iya. Berikutnya sebelum kita tutup ada nanti pertanyaan terakhir, sekedar tambahan untuk pemirsa Ngobras. Ya. Mungkin ada beberapa poin dari podcast yang kita sudah lakukan, termasuk yang ini, yang mungkin belum terungkap, belum tertanyakan. Kita akan teruskan nanti setelah seri ini. Kita akan buat lagi semacam talk show, menarik nih untuk membincangkan topik-topik tertentu. Betul. Kita undang kembali kita akan undang kembali para narasumber, termasuk calon atau bakal calon legislatif kita, untuk membahas lebih dalam lagi apa topik-topik yang kita perlukan untuk pembangunan negeri kita. Terakhir, apa menurut Pak Emrudel yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan lagi kolaborasi dan sinergi antara perantau yang lebih banyak dibanding di kampung dibanding yang di sini. Betul. Nah, ini menarik sekali Pak Budi, karena di luar itu tadi kita kan baru concern dengan di sini, kita jangan lupakan yang selama ini pun itu yang udah terjalin, itu yang harus kita perkuat lagi. Contohnya tadi merantau disupport oleh perantau. Betul, itu apalagi dari perantau-perantau yang udah sukses, tinggal kita bagaimana komunikasi yang baik. Kebetulan kita kita kan perangkat adat dan masuk juga di pengurus inti di kan, itu suatu peluang juga untuk kita bisa sampaikan di kan, dan ini bisa juga untuk yang menambah kekuatan buat yang dari perantau kita kan banyak nih, bukan di Jakarta aja, di seluruh Indonesia, di mana-mana di dunia ya, di Amerika pun ada. Jadi ini potensi yang bisa kita bikin kerjasama kolaborasi lah, apalagi sifatnya itu dengan dana pemerintah kan ada aturan mainnya, yang enggak tercover dengan ini semua persyaratannya, ya kita usahakan maksimalkan dari perantau. Iya. Oke. Gitu Pak Budi. Terus mengenai apa untuk yang pembangunan sendiri, selain perantau tadi yang tanya mengenai perantau ya, yang perlu juga ini juga untuk yang tambahannya untuk menarik dari dana-dana dari luar, dari perantau, dari pemerintah yang paling utama sekali, apalagi kalau untuk membangun fisik yang ada di kita ini memang kalau kemarin-kemarin kan terkendalanya itu pada umumnya di tanah. Kita berusaha di sini untuk yang menarik itu yang dari dana pusat, itu kan dengan syarat yang itu. Alhamdulillah kita kan kemarin juga ada hibahkan tanah kaum, dan itu pun juga sebelum kita ini kan pasti perlu perjuangan untuk yang di kamu sendiri, kita kan sama saudara-saudara kan perlu kita diskusikan. Itu memang cukup lumayan
Hibah yang alat. tanah yang di mana? Yang di Untuk yang di contohnya di Batu Runcing. Batu Runcing. Iya, Oke, Batu oke. Runcing. Jadi Oh iya, iya, itu iya. kan salah satu potensi wisata yang perlu support Ya, dari pemerintah. bagus Dan sekali itu sekarang tuh. ya, jadi dengan kita menyampaikan ke Kaum. dusana kaum semuanya ini potensi ini ada dan manfaatnya apa dan persyaratannya ini yang harus kita penuhi gitu kan. Karena apa? Dengan adanya itu insya Allah yang kaum sendiri dan lingkungan serta secara umumnya Nagori itu terbantu, dapat manfaat. Jadi apa namanya yang dampak positif itu pasti banyak insya Allah. Jadi dengan adanya itu kebetulan memang yang di Batu Nonggau itu tuh rentetan rentetan dari persyaratan yang kita penuhi yang di hibah yang itu ada. Alhamdulillah ya, kita kan sifatnya dari manapun arah yang bisa kita bantu untuk yang Nagori dengan kebaikan ya, untuk kebaikan. Nggak bisa kita secara uang secara langsung jalur. Nah, betul. Terus komunikasi di apapun yang sifatnya untuk yang membangun Nagori, insya Allah kita sama-sama lakukan. Ya, basamu mangko menjadi cocok. Baik Pak Emrudel. Ya. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement. Closing statement. Jadi penutup lah ya. Nah, penutup harapan nih. Harapan kalau untuk yang secara ini berdasarkan dari Bayoyo itu saya sangat setuju kalau untuk yang ke masyarakat yang DPT yang Silungkang ya itu ayo kita pilih orang yang ada yang perwakilan dari kita yang masuk kemarin 18 orang ini, silakan kita serahkan ke masyarakat, silakan pilih yang jangan sampai yang keluar dari yang 14 ini. Itu yang pertama, sesuai dengan yang kesepakatan kita. Terus mengenai untuk peningkatan yang kehadiran di TPS. Nah, datanglah ke TPS. Nah, itu perlu ini sekali, soalnya penting kemarin sekali. Itu kalau nggak salah 800-an ada itu yang nggak ini. Ya, mungkin ada beberapa faktor ya, ada yang dari kemungkinan itu ada di perantauan atau yang sifatnya nggak ada bisa buat support kali mereka. Ini kita maksimalkan. Insya Allah kali ini kita maksimalkan. Alhamdulillah yang dari PKS Padang pun kemarin udah bersedia untuk yang mahasiswa atau yang perantau KTP-nya Silungkang, DPT-nya di Silungkang akan mereka pulang kampung kita mencoblos di kampung. Difasilitasi. Itu kan salah satu bukti untuk sama-sama menjadikan itu di kebersamaan kita emang salah satunya kita emang kiprah rantau. Betul. Jadi membangun dengan bersatu gitu membangun. Sesuai Partai Persatuan Pembangunan di bersatu gitu membangun. Betul. Dengan bersama itu bisa membangun kan itu kan dengan kebersamaan. Cocok. Terus ini harapan kalau siapapun nanti yang terpilih untuk yang kemajuan kita, untuk yang misalnya pokin dan lain-lain itu udah suatu kewajiban ya, keharusan. Cuman saya minta termasuk nanti buat diri saya sendiri nih, walaupun umpamanya dari 14 ini taruhlah kini kan target 2 atau 3 misalnya gitu ya, memang tercapai berarti kan sisanya kan masih ada yang nggak duduk. Tapi dalam hal ini masih bisa kok kita berkontribusi sebagai kader ya. Jadi kita tetap menjalin hubungan ke ini, harapan kita dari partai manapun. Kalau umpamanya ada yang nggak duduk, jadi kita tetap berusaha untuk dari partai itu kita bawa tarik, walaupun nggak bisa seperti dewan, tetapi kita, sebagai kader tetap bisa berkontribusi. Iya, itu udah terbukti kok. Insya Allah itu bisa. Jadi walaupun nggak ini jangan sampai berkecil hati. Betul. Kita masih bisa untuk berkontribusi untuk kampung iya. Jadi dengan jalur kita punya, kita ada gitu kan. Ya nggak ada salahnya. Yuk kita minta ke partai masing-masing. Ini umpamanya mana sih yang nggak duduk misalkan, itu udah himbauan saya atau harapan lah ya, itu bisa untuk menarik untuk dana pokinnya salah satunya. Jadi kita Titinasuk Penyambung Lidah pun kita masih berjalan, walaupun kita nggak sebagai duduk dewan misalkan. Jadi tetap bermanfaat siapapun itu tetap bermanfaat di kampung. Bisa kok, insya Allah itu bisa dilaksanakan. Itu
dengan ini kalau pribadi, insya Allah kita akan memperjuangkan itu. Mantap. Ya, insya Allah. Baik, baik. Apalagi kalau terpilih lebih bagus lagi. Amin, amin. Baik, terima kasih Pak Imrudel Sama-sama. atas Pak Budi. kehadirannya. Ya, ya. Dan pemirsa, ngobrol cerdas, demikianlah ngobrol kita hari ini. Ya. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.